Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suga. Dalam seri ke-485 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pranayam dan Ayu Wandira mendengarkan dengan tekun dan penuh perhatian segala petuah dan nasihat Putri Tunggadewi.
Sementara itu para dayang sibuk mempersiapkan segala keperluan upacara perkawinan. Mereka tertegun melihat selendang putih. Sehelai selendang putih. Akan kupakai. Jangan, Suri. Selendang itu untuk upacara perkawinan. Jangan kau pakai. Bodoh. Nanti Tuan Putri marah loh. Dan bukan hanya kau yang akan kena marah, tetapi seluruh dayang yang sedang mempersiapkan peralatan perkawinan ini akan kena damprat Tuan Putri. Ya, tapi selendang putih bersih, tak ada noda sedikit pun. Benar-benar kagum aku. Coba lihat, kuikatkan di pinggangku. Sangat pas. Apakah kau tidak tertarik? Iya, aku pun tertarik dengan selendang putih itu, Suri. Tetapi karena selendang putih itu bukan sembarang selendang, maka aku mengkeramatkan. Jadi, selendang putih ini benda keramat? Iya. Seperti kau tidak tahu saja. Aku tahu, tapi tidak sekeramat seperti pusaka. Misalnya tombak, keris. Dengar, Suri. Selendang putih itu nilai keramatnya sejajar dengan tombak, keris yang dikeramatkan. Apalagi selendang putih ini untuk peralatan perkawinan. Dan perkawinan itu nilainya luhur, suci. Maka nilai selendang putih itu pun suci. Ayo cepat buka. Nanti keburu Tuan Putri tahu dan kita kena marah semuanya. Akhirnya kita kena hukuman. Bukan hanya hukuman dari Tuan Putri, tetapi sang dewa akan marah. Suri, apa kau mau menanggung akibatnya? Ya, memang aku pun tidak mau menanggung akibatnya, Runti. Nah, makanya cepat buka, Suri. Selendang putih itu sebentar lagi akan dipakai kedua mempelai itu. Apakah peralatan perkawinan sudah siap? Sebentar, Tuan Putri. Loh, kenapa selendang putih ini belum kau rapikan? Masih berantakan begini? Tuan Putri, hamba belum sempat merapikannya. Loh, apa kerja kalian? Selendang putih ini sebentar lagi akan dipakai. Lihat, kedua mempelai sudah menunggu lama di serambi pondok. Kalau tidak salah, kedua mempelai sedang menerima wejangan-wejangan. Iya, sementara itu, seharusnya peralatan perkawinannya akan digunakan sudah siap. Tetapi, kenapa peralatan yang penting malah masih berantakan begini? Padahal tadi aku lihat selendang ini sudah dilipat rapi. Hamba yang membukanya, Tuan Putri. Hamba penasaran, ingin melihat selendang putih ini, sehingga hamba nekat membukanya. Lalu? Ampun, Tuan Putri. Hamba juga sangat penasaran, ingin memakainya. Apa? Jadi kau memakainya? Kau tidak tahu diri, Dayang Suri. Kain putih ini hanya digunakan untuk upacara perkawinan. Kenapa kau berani melanggar peraturan puri ini? Seharusnya kau sudah tahu dan lebih tahu cara menempatkan peralatan yang ada di puri ini. Kau sembrono. Ampun, Tuan Putri. Ampun, hamba mengaku salah. Hamba melanggar tata cara yang ada di puri ini. Hamba melanggar tata cara peralatan perkawinan. Hamba kira kain putih ini kain biasa. Kau jangan pura-pura tidak tahu, Dayang Suri. Ampun, Tuan Putri. Sekarang hamba rela menerima hukuman Tuan Putri. Hukuman apa saja akan hamba jalani. Bekerja berat apapun akan hamba lakukan. Tuan Putri memerintahkan hamba meninggalkan pondok puri ini pun akan hamba ayunkan langkah, betapapun dengan langkah berat. Dayang Suri, aku tidak akan menghukummu. Aku hanya minta kepadamu, jangan sekali-sekali melanggar peraturan maupun tata cara yang berlaku di pondok puri maupun puri. Oh,
Terima kasih Tuan Putri. Hamba tidak akan mengulanginya lagi. Lalu sekarang, rapikan kain putih itu. Dan jangan sampai ada lipatan sekecil apapun yang membuat kain itu kusut. Sendiko dauh Tuan Putri. Untung kau tidak kena marah besar, Suri. Coba kalau kau kena marah besar, bisa-bisa detik ini kau harus angkat kaki dari sini. Aku memang sudah berdebar-debar, Runti. Tetapi karena aku jujur dan terus terang, maka aku merasa tabah dan kuat menghadapi Tuan Putri. Dan lagi saat ini sedang ada upacara perkawinan. Kan tidak baik dicemari oleh sikap yang kurang terpuji. Iya memang, kesucian perkawinan bukan hanya ditunjukkan oleh kedua mempelai saja, melainkan setiap orang yang membantu upacara perkawinan ini menjaga kesucian, agar perkawinan yang sedang dilaksanakan diberkati oleh Sang Hyang Batara Agung. Ya, kalau begitu aku sudah mencemari upacara perkawinan ini. Ya, asalkan kau menyesal atas kesalahanmu, pasti dosa-dosamu akan diampuni. Kau melihat sendiri dalam diri Tuan Putri, telah rela memaafkanmu. Aku yakin Sang Hyang Batara Agung akan mengampunimu, karena Sang Hyang Batara Agung itu Sang Maha Pengampun dan Sang Maha Pengasih. Dayang Suri yang telah merasa mencemari kain putih pengantin sangat menyesal. Tak henti-hentinya dia mohon ampun kepada Sang Hyang Batara Agung agar memaafkan perbuatan salahnya. Sementara itu, kedua mempelai menunggu upacara perkawinan yang akan segera diselenggarakan. Nampak wajah Aiwandira cemberut dan hatinya merasa sedikit gusar. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Upacara perkawinan yang berlangsung di Pondok Puri ini, apa sudah selesai, Nek? Loh, belum apa-apa, Ayu. Masih lama dan panjang. Upacara apa lagi? Upacara kain putih. Hah? Upacara kain putih? Iya, benar anak manis. Ih, takut. Aku tidak mau, Nek. Loh. Kenapa? Upacara kain putih itu kan upacara kematian, Nek. Bukan upacara perkawinan. Aduh, kau jangan ngomong seenakmu sendiri, Ayu. Upacara kain putih itu adalah sebuah upacara perkawinan. Nah, kain putih yang dikenakan yaitu berupa sehelai selendang berwarna putih. Lalu selendang diikatkan pada pinggang mempelai pria, menyatu ke pinggang mempelai wanita. Begitu. Oh, jadi selendang putih diikatkan di pinggangku, lalu disatukan pada pinggang paman Pranayam. Iya benar anak manis. Nenek biasa menyebutnya upacara kain putih. Tapi orang-orang dan pada umumnya menamakan upacara perkawinan selendang putih untuk kedua mempelai yang menjalankan upacara perkawinan. Dan selendang putih yang digunakan bukan sembarang selendang, melainkan selendang yang sudah dikeramatkan. Lalu apa maknanya, Nek? Maknanya sangat dalam sekali anak manis.
Namun untuk mengerti atau memahami makna sehelai selendang putih itu diperlukan suatu keyakinan tinggi, keyakinan yang mendasar, kuat dan teguh. Wah, kalau begitu berat sekali menerima sehelai selendang putih itu ya, Nek. Asalkan kau dapat memusatkan perhatianmu, hatimu, batinmu, dan juga jiwamu, kau akan memperoleh kemantapan hati, keyakinan teguh, ketabahan yang kuat, kekuatan batiniah maupun kekuatan jasmania, sehingga dapat menatap dan kuat menerima kain putih itu. Nah, sekarang lihat pamanmu. Dia memusatkan diri seperti seorang pertapa yang bersemadi. Dia memusatkan mata hati dan batinnya, jiwa dan raganya, sehingga pamanmu mendapatkan hati yang teguh, tatak, tetek. Jadi, aku harus seperti Paman Pranayam? Iya, dan itu harus. Wah, berat ya, Nek. Aku merasa berat sekali. Kau tidak usah kecil hati, Ayu. Kau tidak perlu gelisah. Tenang saja. Kalau kau merasakan berat, akan lebih berat bebanmu. Padahal, sebuah selendang putih yang akan kau terima itu adalah untuk mensucikan perkawinanmu di dalam tangan kekuasaan Sang Hyang Batara Agung. Iya, aku akan berusaha menenangkan hatiku, Nek. Lihat tuh, Putri Tunggadewi telah menerima sehelai selendang putih dari tangan Putri Raja Dewi. Sebelum sehelai selendang putih diikatkan pada pinggang kedua mempelai, Putri Tunggadewi memohon kepada Sang Hyang Batara Agung agar memberikan rahmat dan berkatnya yang melimpah. Sang Hyang Batara Agung, pencipta langit dan bumi, pencipta segala makhluk, pencipta siang dan malam, pagi dan petang, Sang Maha Pengasih dan Penyayang, Sang Maha Bijak, Sang Maha Adil, sumber cinta kasih dan pemersatu. Kami menyanjungkan kepadamu, mohon sehelai selendang putih ini dapat menjadikan sumber pemersatu dan dapat mengangkat sebuah perkawinan suci ini ke dalam tanganmu. Untuk itu, limpahkanlah rahmat dan berkat agar sehelai selendang putih ini dapat menyucikan perkawinan antara Pranayam dan Ayu Wandira. Jauhkanlah segala cobaan dan godaan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Dan lindungilah dari santapan dan makanan Batara Kala. Oh, Sang Yang Maha Agung. Pada upacara perkawinan ini, semoga kami layak dan pantas mengenakan sehelai selendang putih ini ke pinggang mempelai pria dan mempelai wanita ini. Setelah memohon kepada Sang Hyang Batara Agung, Putri Tunggadewi mengikatkan selendang putih di pinggang Pranayam dan Ayu Wandira.
Jangan terlalu kuat mengikatnya, Tuan Putri. Hush, Ayu, kau tidak boleh ngomong. Pinggangku ini loh, Nek. Rasanya seperti diikat pakai tali bambu saja. Lihat, pamanmu tidak pernah mengeluh. Pamanmu menghayati dan meresapi apa arti lambang selendang putih yang dikenakan. Ini kelihatan pada pandangan matanya pada suatu titik. Tidak berkedip, desahan nafasnya teratur. Dia mengalami suasana batin yang hening dan hanung. Putri Tunggadewi selesai mengikatkan selendang berwarna putih ke pinggang Aiwandira dan menyatukannya dengan pinggang Pranayam. Berarti saat itulah sebuah perkawinan disucikan. Kedua mempelai yang aku cintai, sehelai selendang berwarna putih telah kalian kenakan. Ini berarti perkawinan kalian sudah direstui oleh Sang Hyang Batara Agung. Perkawinan kalian diangkat dan disucikan dalam kekuasaannya. Berarti perkawinan kalian telah bersifat ilahi. Keilahian ini sedapat mungkin kalian jaga, kalian rawat, kalian pelihara, kalian kembangkan, kalian pancarkan dalam praktek nyata kehidupan sehari-hari. Perkawinan suci dan penuh rahmat jangan sampai ternoda, entah itu dari pihak sang suami maupun dari pihak sang istri. Masing-masing hendaknya menjaga diri. Menjaga diri bagaimana? Sebagai seorang suami, jujur pada istri, tidak menyeleweng, berkemauan baik, tidak mementingkan diri sendiri, tepo seliro, menjaga kesatuan dan kerukunan, tidak sewenang-wenang, tidak iri dan dengki, dan menerima apa adanya. Sebagai seorang istri adalah seorang wanita utama dalam keluarga. Dan sebagai wanita utama dalam keluarga, mengabdi suami dengan sepenuh hati, bersikap lembut halus, sabar, tidak angkuh, tidak tinggi hati, sombong, tidak iri, tidak boleh menyakiti suami, dan menerima dirinya apa adanya. Nah, kalian tentu bisa mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang akan menilainya bahwa rumah tangga itu berjalan baik apabila di dalam rumah tangga tersebut bersemayam roh cinta kasih. Nah, kukira cukup sekian kata-kata dariku. Wah, ternyata berat juga sebagai seorang istri. Kelihatannya aku belum siap, Paman. Ayu, sebenarnya kalau ditelusuri, tidak ada seorang wanita pun di bumi ini yang akan mengatakan sudah siap sebagai seorang istri. Dan begitu juga tidak ada seorang pria pun yang akan mengatakan sudah siap sebagai seorang suami. Tapi, karena perkawinan itu sebuah panggilan suci, maka bagi mereka yang dipanggil untuk hidup kawin, mereka siap laksanakan. Dan sebenarnya kau beruntung dipanggil untuk hidup kawin, Ayu. Kau ada kesempatan lebar untuk mewujudkan seorang istri sebagai seorang wanita utama dalam rumah tangga. Sedangkan aku... Nini tak perlu memperbandingkan Ayu dengan ini. Sebab
Semua itu sudah digariskan oleh Sang Hyang Batara Agung. Iya, tapi aku menjadi seperti orang yang tidak berguna. Aku sedih dan hatiku limbung setelah masa mudaku kulewati tanpa kejadian apa-apa. Oh, sungguh kau beruntung, Ayu. Kau sungguh seorang wanita yang memiliki kesempatan sebagai seorang istri dan menjadi seorang wanita utama dalam rumah tangga. Aku bangga sekali. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranayam dan Ayuwandira menjalani upacara perkawinan. Putri Tunggadewi mengikat pinggang Ayuwandira dengan sebuah selendang berwarna putih dan menyatukannya dengan pinggang Pranayam. Selendang putih sebagai lambang sebuah perkawinan disucikan. Nini Ragarunting menyaksikan semua peristiwa itu dari dekat. Nini Ragarunting sangat terharu menyaksikan upacara itu. Selendang putih, lambang sebuah perkawinan yang melilit pinggang Pranayam dan Ayuwandira itu. Berarti perkawinan mereka sudah disucikan oleh Dewata Agung. Oh, kalau saja aku bernasib baik seperti Ayuwandira, aku akan menerimanya seperti dalam upacara ini. Selendang putih, lambang perkawinan yang harus disucikan itu akan melilit pinggangku dan pinggang kekasihku, Kaki Tanpa Rowang. Nini Ragarunting dan Kaki Tanpa Rowang akan bersatu hati seperti Ayuwandira dengan Pranayam, bagaikan Dewi Rati dan Dewa Kamajaya. Oh, Kaki Tanpa Rowang akan menjadi pendamping hidupku dan tumpuan hidupku. Aku akan menjadi pendamping setia dalam suka dan duka Kaki Tanpa Rowang. Aku akan meladeni setiap keinginan suamiku. Aku tidak akan mengecewakan, apalagi menyakiti hati suamiku. Aku akan selalu memahami keinginan-keinginan suami dan menjadi seorang istri yang baik. Mengurus rumah tangga dengan baik, mengurus anak-anak dengan baik pula. Oh, Kaki Tanpa Rowang, aku teringat kidunganku yang berhasil memikat hatimu. Begitu juga aku tersentak kidungmu yang pernah kau alunkan demi aku. Betapapun kidungan yang kau alunkan waktu itu, ku tertawakan dan ku lecehkan. Sebuah kidung ku nyanyikan
untuk mengusir duka nestapa malam ini. Hatimu kalut, jiwamu kalang kabut, tanganmu tak henti-hentinya mengelus perut, sambil mengelus matamu menatap sudut-sudut malam yang dingin. Dan sementara kau merintih perlahan, seorang lelaki melihatmu sambil tertawa. Maka keadilan di muka bumi menjadi sirna. Sebuah hidung ku nyanyikan untuk menemani hati seorang istri yang berusaha menyeberangi penderitaan malam ini. Waduh. Gedung apa itu tadi? Lagi-lagi kau. Rupanya diam-diam kau mencintai aku, sapi Hongkong. Iya, mungkin kau benar, Kambing Peot. Mungkin aku mencintaimu. Tapi dengar dulu alasanku, ya. Aku mencintaimu karena pada dasarnya kau ingin menjadi pacarku. Bandot tua tidak tahu diri. Daripada jadi pacarmu, lebih baik aku mampu sekarang ini. Jangan mati dulu. Kalau kau mati, aku sama siapa? Kau pacaran saja sama monyet. Jangan begitu, Kambing Peot. Rupanya kau belum mampu memberikan penilaian pada seseorang. Masa laki-laki setampan ini disuruh pacaran sama monyet? Kau pikir kau lebih tampan dari monyet? Kau tidak pernah mandi, bau badanmu busuk dan tengik. Kau lebih jorok dibanding babi hutan yang paling jorok. Sudah, sana pergi. Apa perlunya kau datang kemari? Tunggu. Aku datang kemari hanya ingin mendengar kidungmu, Nenek Raga Runting. Wah, kidungmu itu tadi sangat bagus. Suaramu juga masih merdu merayu. Hanya sayang, aduh, napasmu kembang kempis seperti seekor ikan rawa jatuh ke darat. Kau pikir suaramu merdu seperti bulu per itu? Suaramu pun tidak lebih bagus dari seekor monyet sakit mencret. Ya, tidak bisa. Suaraku pasti jauh lebih merdu dibanding suaramu. Kau mau lihat buktinya? Mau dengar? Nih, dengar baik-baik. Dengarlah, wahai para satria utama. Dengar bunyi tembang yang dinyanyikan kakek tanpa ruang. Tembang bukan sembarang tembang. Tembang ini bercerita
tentang laki-laki perkasa. Dia tegak bagaikan arca Batara Siwa. Dia besar dan megah bagaikan Gunung Arjuna. Dia bijak bagaikan pemerintahan Prabu Ranggawuni. Dia adil seperti Putri Simha. Dan dia sabar setia bagaikan Dewa Brahma. Dia berani seperti Pandu. Dia sakti seperti Bisma. Dan dia goblok dan dungu seperti sapi ompong. Kau curang, Naga Runting. Aduh, kau kambing peot. Kau licik, culas. Dengar dulu, gedungku ini belum selesai. Kau sudah tertawa seenak perutmu sendiri. Sudah, pokoknya suaraku pasti jauh lebih merdu dibanding suaramu, kambing peot. Sudahlah sapi ompong, cepat sana pergi. Itu lihat, orang yang kutunggu-tunggu rupanya sudah datang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aki dan Parawang yang sering kulecehkan itu ternyata berada di dalam diri Pranayam. Dan aku yang masih mempunyai badan wadak ini berada di dalam diri Ayu Wandira, dewata yang agung. Semoga aku dapat mendampingi kekasihku, kaki tanpa rawang yang bersemayam di dalam diri Pranayam ini, sampai menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, hidup bagai Mimi dan Mintuno. Kaki tanpa rawang, betapapun aku mengejekmu dengan sebutan sapi ompong, tapi hatimu tidak ompong. Kau seorang suami sejati, seorang suami yang selalu melindungi istri dan memperhatikan anak-anak dengan setulus hati. Kau seorang suami yang berhati seperti emas, bahkan lebih gemerlapan dibanding emas. Tapi semua itu tinggal dalam angan-angan. Hanyalah bayangan semu yang tidak mungkin diwujudkan. Aku terperangkap oleh kesombonganku, keangkuhanku, dan cara-caraku yang salah membela diri. Aku tidak dapat bersatu dengan sapi ompong kaki tanpa ruang itu. Tapi kenapa aku melihat Pranayam sepertinya kaki tanpa rawang hidup kembali? Oh, kaki tanpa rawang, seandainya kau tidak mempunyai watak yang keras, tidak sombong dan tidak tinggi hati, kau pasti menjadi suamiku. Tanpa rawang, tanpa rawang.
Raga Runting menatap kedua wajah mempelai, seolah-olah pandangan matanya membawa berkah bagi kedua mempelai. Namun sebenarnya, hati dan pikirannya melayang, membayangkan masa-masa mudanya. Sementara itu, penduduk lereng Gunung Lejar yang hadir begitu terharu menyaksikan upacara perkawinan itu. Di antaranya ada 2 gadis desa sebaya Ayuwandira yang begitu takjub menyaksikan upacara itu. Wah, benar-benar menakjubkan perkawinan ini. Lain dari yang lain. Perkawinan bumi dan langit. Mempelai wanita masih muda belia, sedangkan mempelai pria sudah setengah baya. Mempelai wanita cantik jelita, sedangkan mempelai pria menderita tunadaksa. Bukan anak dengan bapak, Suntini, tapi cucu dengan kakek. Tapi kenapa perkawinan ini bisa terjadi ya? Apakah ada unsur kecelakaan? Maksudmu hamil sebelum menikah? Iya. Wah, kalau ada unsur kecelakaan, saya kira tidak, Suntini. Sebab penduduk lereng Gunung Lejar ini sangat peka dengan hal-hal penyelewengan. Lebih-lebih mereka tahu apa akibatnya. Kalau ada penduduk berbuat tak senonoh, pasti akan diusir dari lereng gunung ini. Dan akibat yang akan diderita lainnya adalah Hyang Dewata Agung akan murka. Mungkin pelakunya bisa menderita sakit, atau bahkan mungkin ada bencana alam yang menimpa. Dan di dunia lain, ia akan menerima hukuman yang setimpal dari Sang Hyang Wisesa. Iya, benar Sundari. Kita sebagai gadis sangat menjaga kemurnian dan kesucian diri kita. Siapapun yang berani ingin menjebol tembok kemurnian dan kesucian yang kita junjung tinggi, kita pun berani membela sampai berkalang tanah. Itu yang selalu kita tunjukkan kepada kaum pria yang ingin mengganggu kita. Kita rela mati demi membela kemurnian dan kesucian. Bahkan kita tahu setiap gadis kampung Gunung Lejar ini seolah-olah sudah mengucapkan kaul kemurnian dan kesucian di hadapan Sang Hyang Murbeng Dumadi, Sang Hyang Widi. Jadi perkawinan antara si cantik jelita, muda belia, Ayuwandira dengan si buntung tangan, setengah baya, Pranayam ini jelas sudah merupakan suratan ilahi. Iya, selain itu atas dasar suka sama suka dan saling cinta mencintai. Tapi kalau itu terjadi padaku, aku akan menolaknya. Kenapa? Aku tidak mau. Kenapa menolak? Sundari, kita sebagai gadis yang masih muda belia, dengan sendirinya bunga yang sedang mekar ini mengharapkan seekor kumbang atau lebah yang masih muda dan lincah terbangnya. Kalau kumbang atau lebah itu seorang pemuda, tentu saja seorang pemuda yang cakap, tampan, dan rupawan. Iya, tapi kalau sudah merupakan suratan ilahi atau garis yang sudah digoreskan oleh Sang Hyang Widi, kita tetap tidak bisa mengelak, apalagi menolak. Kita tinggal menjalani seperti yang dialami Ayuwandira ini. Bahkan bisa jadi kita akan mempunyai pendamping seorang kakek tua bangka. Itu jangan sampai terjadi pada diriku. Tapi kalau sudah cinta, suka sama suka, Suntini, sebuah cinta itu tidak pandang bulu loh. Ia tidak membedakan umur, tua, muda, bengkok, tegap, buruk rupa, cantik jelita. Pendeknya, cinta itu buta. Dan selain itu, cinta itu luhur, suci, kudus. Maka cinta itu lemah lembut, sabar, murah hati, tidak cari keuntungan, dan tidak sombong, angkuh. Loh. Kok kau malah berkhotbah? Aku tidak berkhotbah, Suntini. Tapi aku ingat apa yang pernah dikatakan oleh kakek nenekku kepadaku. Iya, tapi sekarang ini kita sedang menyaksikan upacara perkawinan Ayuwandira dan Pranayam. Tuh, lihat,
Nini Raga Runting begitu tekun mengikuti upacara. Saya lihat pandangan matanya tidak pernah berkedip. Ia seperti menyaksikan suatu kejadian yang langka. Kita kan tahu, Ayu Wandira itu adalah cucu Nenek Raga Runting. Walaupun hanya cucu angkatnya. Jadi, Nini Raga Runting seperti punya gawe begitu. Dan lihat, Nini Raga Runting mendekati Ayu Wandira. Mungkin ada sesuatu yang akan disampaikannya. Nini Raga Runting bergeser mendekati Ayu Wandira pada saat upacara perkawinan tengah berjalan dengan khusyuk. Kemudian ia membisiki Ayu Wandira. Ayu Wandira. Nek, Dengan diterimanya selendang putih ini, kau sudah melangkah ke jalan yang terang, cerah dalam menyongsong hari depanmu. Dan nenek merasa bangga karena kau tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahanku yang telah kulakukan. Justru sekarang nenek melihat kau sudah mencicil, memperbaiki kesalahan-kesalahanku itu. doakan saja, Nek. Nenek tidak henti-hentinya berdoa demi keselamatanmu, kemantapan hati dan pikiranmu, Ayu. Dan setelah selangkah demi selangkah upacara perkawinan kau lalui dengan keteguhan hati, hati nenek mulai berbunga. Ini sebagai bukti kau sudah mulai bisa merubah watak keras kepalamu, keangkuhanmu menjadi sifat rendah hati. Nenek yakin kelak akan menjadi seorang ibu yang bahagia, menjadi seorang istri yang setia kepada lelakinya. Kalau saya bisa, saya akan menggapainya, Nek. Loh, kenapa kau masih ragu-ragu? Saya tidak ragu-ragu, Nek. Tapi upacara perkawinan ini kan belum selesai. Nenek tahu belum selesai. Maka jalanilah dengan mantap. Seperti pamanmu itu. Nenek lihat pamanmu benar-benar menghayati dan meresapi upacara perkawinan ini. Pamanmu tidak menengok kiri kanan, tetapi dia memusatkan diri ke sebuah upacara perkawinan yang suci, kudus. Tapi kalau upacara ini terlalu lama, rasanya tidak enak ya, Nek. Panas, gerah lagi. Itu biasa. Sebab pakaian pengantin memang dibuat sedemikian rupa sehingga si pemakai akan merasa panas, sumuk, gerah. Tapi kalau tidak cepat selesai, pakaian yang kupakai ini akan saya lepas. Saya buka dan berganti dengan pakaian biasa. Anak manis, kau jangan membuat malu. Aduh, tenanglah. Ayo, sekarang pusatkan perhatianmu ke upacara perkawinan ini. Dengan pemusatan perhatian penuh, apa yang kau rasakan di tubuhmu akan sirna, anak manis. Rasa penat, lelah, tubuh berkeringat, gerah tidak akan terasa lagi. Yang kau rasakan hanyalah rasa senang, bahagia, bangga bahwa dalam perkawinan yang kau jalani ini menandakan kau bukanlah Ayu seperti dulu, tapi Ayu yang sudah memiliki dua hati yang sudah menjadi satu, yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali dipisahkan oleh Sang Hyang Widi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Ayu Wandira nekat membuka pakaian pengantin yang dikenakannya?
Apakah Pranayam sebagai pengantin lelaki akan tinggal diam? Dan bagaimana pula sikap para sesepuh yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.